Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk menceritakan kisah perjuangan seorang pejuang kemerdekaan sekaligus pahlawan nasional Indonesia, yaitu Robert Walter Mengcidi atau sering disapa dengan Bote. Dia merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus pahlawan nasional Indonesia yang sangat cerdas dan sangat berani, bahkan aksi-aksi yang membahayakan dirinya pun dia berlakukan. Mengcidi merupakan anak dari putra atau anak dari pasangan Petrus Mengcidi dan Lina Swawa. Dia merupakan seorang putra di mana dirinya pada saat itu sulit untuk mendapatkan pendidikan, di mana Mengcidi semasa hidupnya ketika ia mendapatkan pendidikan itu sangat sulit, akan tetapi tekad dan semangat Mengcidi tetap masih ada pada dirinya. Bahkan ia sempat menjadi guru bahasa Jepang di daerahnya sendiri, yaitu di Mangalayang, di Lutung dan Luo Banggai. Maka setelah dia menjadi guru bahasa Jepang, dia sampai ke kota Makassar untuk menuntut ilmu, karena menurut Mengcidi belajar itu adalah hal yang sangat penting, sehingga ia sangat tekad dan sangat semangat untuk meraih cita-citanya. Maka Mengcidi setelah sampai ke kota Makassar, dia tidak pernah berhenti untuk melakukan perjuangan, karena pada saat dia sampai di kota Makassar, dia sangat kasihan ataupun sangat sedih melihat para kekejaman Belanda yang ada di kota Makassar saat itu. Maka disitulah jiwa-jiwa patriotisme dan nasionalisme Mengcidi sudah mulai muncul. Dalam sebuah kompresi terbentuklah Lapres. Maka disitulah Mengcidi dia menaik sebagai sekretaris. Walaupun dia sebagai sekretaris, ketuanya adalah Ranggon dan Romo, akan tetapi jiwa-jiwa kepemimpinannya sangat tinggi, karena dia ingin langsung turun tangan untuk melawan para penjajah Belanda yang ada di tanah Makassar saat itu. Maka Mengcidi setelah dia menaik sebagai sekretaris, dia sangat disegani oleh para penjajah maupun para teman perjuangannya. Maka saat itulah Mengcidi ingin langsung turun tangan melawan para penjajah atau para kolonial Belanda yang ada di tanah Makassar saat itu. Akan tetapi kegigihan dan keberanian Mengcidi kandas, karena pada saat itu dia ditangkap oleh bala tentara Belanda pada tanggal 28 Februari 1946. Dia ditangkap oleh para tentara Belanda. Akan tetapi setelah dia ditangkap, dia dipenjara, kemudian kakinya dikurung di balik televisi. Akan tetapi walaupun dia dipenjara, tetapi dia tak pernah putus asa. Dia berusaha untuk melakukan perjuangan walaupun dia pernah dalam penjara itu. Alhasil ketika dia berusaha untuk meloloskan diri, dia berhasil melarikan diri bersama dengan 3 kawannya. Yang pertama adalah Abdul Hadade, yang kedua H.M. Yosef, dan yang ketiga adalah Lewan dan Matahari. Dia berhasil meloloskan diri pada tanggal 17 Oktober 1948. Setelah dia lolos pada tahun 1948, uniknya lagi sebelum dia meloloskan diri, dia sempat menyelundupkan 2 buah granat dalam sebuah roti. Itulah kecerdikan seorang Mengcidi. Maka setelah dia lolos, alhasil dia kembali kandas yang kedua kalinya, karena pada tanggal 28 Oktober 1948 kembali dia ditangkap kedua kalinya oleh para bala tentara Belanda, karena pada saat itu dia memberikan tawaran sebuah uang kepada para pejuang kemerdekaan, hingga pejuang kemerdekaan yang saat itu mengkhianati Mengcidi, karena saat itu dia tergira atau ingin sekali menginginkan uang. Maka para penjajah Belanda yang ada di Makassar saat itu memberikan tawaran, barang siapa yang menangkap ataupun memberitahukan di mana Mengcidi bersembunyi, maka saya akan memberikan uang. Maka pejuang kemerdekaan saat itu berusaha, maka ditangkaplah Mengcidi yang kedua kalinya. Akan tetapi setelah dia ditangkap yang kedua kalinya, dia dibawa ke Kiskampen Makassar. Saat itu dia ditahan. Kemudian pada tanggal 26 Maret 1949 dia divonis mati oleh Mester Bedamen. Dia divonis mati. Maka saat itulah Mengcidi pernah berkata, tidak ada lagi
bantal untuk baringkan kepala di sini. Itulah ucapan Muhyiddin ketika ditangkap yang kedua kalinya. Ketika ditangkap yang kedua kalinya, dia sempat membuat sebuah barisan pena. Salah satu pesan Muhyiddin yang ditulis oleh guru kita, yaitu adalah jika engkau jatuh 9 kali, maka bangkitlah 10 kali. Itulah sebuah barisan pena yang pernah ditulis Muhyiddin setelah dia ditangkap yang kedua kalinya. Maka pada tanggal 5 September 1949, disitulah hari penghukuman mati seorang Robert Walter Muhyiddin. Karena pada tanggal 5 September, tepatnya pada pukul 5.00, dia disitu ditembak mati oleh para regu penembak saat itu. Uniknya lagi, sebelum dia ditembak mati, ia sempat berjabat tangan dengan para regu penembak saat itu. Dia berkata, laksanakanlah tugas saudara, karena saudara menembak saya bukan karena keinginan saudara, tapi atas perintah atasan. Maka laksanakanlah tugas saudara. Maka disitulah Muhyiddin setelah berjabat tangan, dia bersiap untuk ditembak mati oleh para regu penembak. Maka setelah regu penembak bersiap-siap saat itu, maka disitulah Muhyiddin bersiap dan sempat menolak bahwa saya tidak ingin ditutup mata saya ketika regu menembak dia, karena dia ingin menyaksikan langsung dirinya ditembak mati oleh regu penembak. Maka tepat pada pukul 5.00 regu menembak mati. Maka disitulah tanggal 5 September tepat pada pukul 5.00 1949 adalah hari yang paling bersejarah, hari penghukuman mati seorang pejuang kemerdekaan sekaligus pahlawan nasional Indonesia, yaitu Robert Walter Muhyiddin. Maka disitulah Muhyiddin wafat di usia yang sangat muda, karena itulah usia mahasiswa, yaitu usia 24 tahun. Dan perlu saya sampaikan, ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Muhyiddin setelah dia meninggal. Dia diberikan penghargaan oleh pemerintah. Di antaranya yang 3 yang saya tulis, yaitu adalah pernah diberikan penghargaan yaitu Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 tahun 1960 dan Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1973. Itulah beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh seorang Muhyiddin. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.